Nah, di halaman yang awal itu dijelaskan tentang fatwa itu apa, dan juga ada beberapa kisah yang bisa menjadi argumentasi awal bahwa rumusan fatwa termasuk rujukan fatwa seperti maqasidus syariah, seperti kaidah fikih, kita punya al-masyaqqatu tajlibut taysiro misalnya. Ini selama ini rumusan al-masyaqqah bahwa kesulitan itu harus dihilangkan, harus diarahkan menjadi dimudahkan. Masih jarang rumusan al-masyaqqatu tajlibut taysiro itu untuk isu-isu yang dihadapi oleh perempuan. Nah, fatwa KUPI ingin mengarah ke sana. Ingin mengarah bagaimana kaidah seperti al-masyaqqatu tajlibut taysiro, seperti la dororo wala diror. Itu kan tidak boleh ada keburukan, tidak boleh ada mafsadat. Nah, tetapi pengalaman dan pengetahuan perempuan jarang dimunculkan sebagai perspektif untuk merumuskan kaidah la doror wala diror ini. Begitu qatu tajlibut taysiro. Nah, begitupun maqasidus syariah yang sangat dikenal dengan prinsip 5 itu. Nah, begitupun nanti levelingnya itu doruriyat yang primer, hajiat yang sekunder, dan yang tersier. Nah, bagaimana leveling ini menggunakan perspektif pengetahuan dan pengalaman perempuan. Nah, kita tahu misalnya di halaman awal buku ini ada banyak contoh ketika Imam Syafi'i misalnya punya istiqra, di mana ketika merumuskan fikih haid itu basisnya pengalaman perempuan. Begitupun hadis-hadis misalnya ketika Nabi Muhammad SAW paling tidak mendengar ucapan Habibah bintu Sahl ketika bilang, saya tidak kuat dengan pernikahan ini. Itu yang dijadikan rujukan pengalaman perempuan, yaitu Habibah bintu Sahl. Padahal pengalaman laki-lakinya, suaminya, Sabit bin Qais, itu orang yang agamanya baik, orang yang akhlaknya baik, orang yang memberikan seluruh keperluan harta kepada istrinya, apa yang diperlukan. Tetapi dalam pengalaman saya tidak kuat, katanya. Bukan karena akhlaknya yang tidak baik, bukan karena tidak ngasih uang, bukan karena agama yang tidak baik, bukan. Tapi dalam pengalaman saya, pernikahan ini membuat saya tidak bisa menjadi orang yang bisa khalifah tadi, bisa berbuat yang sesuai dengan tuntunan. Nah, itu yang didengar lalu adalah pengalaman Mbah bintu Sahl. Nah, apalagi cerita lain misalnya tentang Mughirah, tentang Barirah yang menjadi istri Mughis, dan lain-lain bisa dilihat nanti di buku di halaman awal mulai 30 sampai halaman 49 ya, yang menjadi basis kemudian KUPI bikin fatwa itu tidak hanya mendengar pengalaman perempuan, tetapi juga duduk bersama menggali sama-sama mulai dari proses sampai hasilnya agar supaya betul-betul memberikan kenyamanan dan kemaslahatan serta seluruh konsep-konsep dasar dalam fikih tersebut kepada perempuan sebagaimana juga kepada laki-laki.